Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda menonton serial video ini. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh era post-truth pada pembelajaran bahasa asing, khususnya bahasa Jerman. Apakah kita bisa menggunakan informasi yang ada di media sosial saat ini sebagai data untuk memahami budaya dan masyarakat Jerman khususnya, karena kita mempelajari bahasa Jerman. Baik. Saya akan share screen. Nah, hari ini kita akan membicarakan bagaimana sih representasi budaya dan masyarakat Jerman di media sosial pada era post-truth. Sebagaimana kita ketahui, era post-truth sendiri adalah era di mana emosi, opini pribadi, dan informasi yang populer itu lebih dipercaya masyarakat daripada fakta objektif atau bahkan pendapat para ahli. Ini muncul terutama karena adanya pengaruh media sosial, di mana informasi yang biasanya dianggap sensasional atau bahkan influencer yang bicara itu dianggap lebih valid, dianggap lebih menyenangkan informasinya diambil, diserap daripada penjelasan ilmiah atau dari para ahli. Post-truth juga bisa berarti sebuah kondisi sosial politik ya, di mana fakta objektif itu biasanya kurang berpengaruh untuk membentuk opini publik. Di sisi lain, opini publik ini dibentuk oleh emosi dan keyakinan pribadi, yang biasanya konten-kontennya itu menyinggung langsung emosi masing-masing orang yang menontonnya. Nah, ini istilah memang populer baru-baru aja ya, atau sejak tahun 2010 ke atas. Ada juga literatur yang mengatakan tahun 2016 ke atas, seperti itu. Lalu apa hubungannya eh, dengan dunia pendidikan gitu ya? Jadi eh, di video penjelasan sebelumnya, saya membuat materi terkait dengan bagaimana, atau saya membuat penelitian yang saya jelaskan di sana pada tahun 2019 terkait dengan bagaimana era post-truth ini mempengaruhi cara belajar bahasa asing. Terutama dia mempengaruhi bagaimana kita menangkap informasi-informasi dari negara yang sedang kita pelajari bahasa asingnya. Misalkan bahasa Jerman. Bila Anda tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut, tonton video terkait dengan bagaimana hubungan antara era post-truth dengan pembelajaran bahasa asing di seri yang lain. Oke, saat ini kita akan lebih banyak membicarakan langsung bagaimana sih representasinya melalui media sosial yang kita punya saat ini. Dalam dunia pendidikan, di sini saya mengutip Horst Hemke yang mengatakan bahwa era post-truth itu sebagai tantangan baru ya, sumber tantangan baru yang di sana kita harus mampu membedakan yang mana itu kebenaran atau yang mana itu salah, informasi salah, kejujuran ataupun tipuan, bahkan sampai pada fakta dan fiksi. Ini menarik karena saat ini banyak sekali konten-konten kreator yang membuat konten atau menciptakan kontennya menggunakan persona ya. Kalau kita perdalam, persona itu sendiri adalah karakter pribadi yang diciptakan eh, sesuai dengan kebutuhannya, jadi bukan aslinya. Nah, itu yang bermasalah. Banyak konten kreator, terutama yang laku, justru adalah yang punya persona kuat. Bahkan personanya berbeda dengan kehidupan aslinya. Itu yang menjadi latar belakang materi saya hari ini atau penelitian saya. Materi saya hari ini itu berdasarkan penelitian yang saya lakukan pada tahun 2025 kemarin. Anda bisa mengaksesnya di jurnal e-plural seperti ini, ya. Anda bisa mengaksesnya di jurnal e-plural. Judulnya seperti ini, Representation of German Culture and Society on Social Media in the Post-Truth Era.
sudah terbit, silahkan Anda bisa membacanya. Nah, latar belakang post-truth inilah yang kemudian mulai saya dalami untuk mengkajinya secara lebih dalam bagaimana sih pengaruhnya terhadap pembelajar bahasa asing, terutama siswa-siswa atau mahasiswa yang belajar bahasa asing, mereka biasanya ingin mendapatkan pelajaran tambahan melalui sumber lain selain di sekolah atau di kampus mereka sendiri. Dan itu mereka menggunakan media sosial ya. Yang paling mudah, yang paling gampang diakses media sosial. Oke. Saya menggunakan metode riset atau penelitian dari Stuart Hall terkait dengan representasi, bahwa representasi itu adalah proses produksi makna dari individu atau dan cross culture katanya. Eh, dari berbagai budaya melalui imaji, simbol, dan bahasa. Kita tahu bahwa kita belajar bahasa asing, tentunya bahasa asing pun kita perlu kritisi saat melihat konten media di media sosial. Eh, ada beberapa apa namanya curhatan mahasiswa ya. Biasanya mereka bertanya, kenapa bahasanya di sini di medsos ini begini Pak bahasanya, kok berbeda dengan bahasa yang diajarkan di kelas? Nah itu dia, karena memang bahasa yang diajarkan di kelas adalah terkait dengan bahasa yang buku, bahasa formal, kebanyakan adalah bahasa-bahasa yang tinggi. Kalau kita dalam bahasa Jerman kenal dengan Hochdeutsch, sementara yang di jalanan hampir mirip seperti yang dilakukan orang Indonesia. Biasanya tata bahasanya tidak baku. Mereka juga mengatakan kalimat-kalimat yang mungkin tidak pernah diajarkan di kampus atau di sekolah. Mereka menggunakan kosakata atau bahkan mungkin dialek dari kota atau desa masing-masing. Seperti itu. Nah, terkait dengan representasi budaya dan masyarakat yang saya mengambil dari tiga jenis konten di media sosial. Saya kategorikan ke dalam tiga jenis. Yang pertama, channel berita dan informasi. Yang kedua, kategorinya adalah channel pembelajaran bahasa Jerman. Karena kita tahu biasanya mahasiswa tingkat satu, tingkat dua, atau siswa-siswa yang baru belajar bahasa, mereka minta bantuan Instagram, TikTok, YouTube untuk belajar mandiri agar bisa mengimbangi materi yang diberikan di kampus. Dan yang ketiga, yang paling banyak isi kontennya dan yang paling disukai oleh para pembelajar adalah channel berdasarkan personal base ya, berdasarkan pribadi. Saya misalkan bikin konten sendiri, saya kalau yang sudah punya visinya bagus biasanya bikin persona ya. Dan itu nanti kita bahas. Dan eh, channel pribadi ini biasanya sifatnya entertain ya, hiburan. Dan itu yang paling banyak tersebar di media sosial. Nah, channel-channel yang termasuk ke dalam channel berita dan informasi, saya ambil beberapa contohnya, yaitu saya bagi lagi ke dalam beberapa kategori. Pertama, channel yang di manage oleh pemerintah Jerman langsung. Lalu ada channel berita oleh kantor berita Jerman untuk audiens internasional. Yang ketiga itu domestic Jerman channel, dan yang terakhir adalah channel dari komunitas lokal. Contohnya at Berlin Experience. Hasil yang saya dapat karakternya eh, pertama provide news and information eh, terkait dengan tema bagaimana kehidupan masyarakat Jerman, budaya Jerman, politik di Jerman, kehidupan sehari-hari, dan digital life. Itu
karakter dari semua yang tadi ya. Konten juga berfokus pada eh, budaya konten yang berfokus pada budaya Jerman dan masyarakat Jerman itu masuk kepada dramatisasi level 1 dan level 3. Mungkin saya akan jelaskan dulu apa itu dramatisasi level 1. Di sini memang saya sudah tulis ya level 1, level 2, level 3, tapi saya akan tunjukkan pada Anda teori lengkapnya yang saya kutip di dalam penelitian saya. Jadi, teori ini saya ambil dari penjelasan seorang profesor di bidang ilmu sosial, yaitu Profesor Renald Kasali, ya, guru besar Universitas Indonesia. Beliau menyampaikan eh, bagaimana media sosial itu sekarang dipenuhi dengan persona-persona. Dan beliau membaginya ke dalam eh, apa namanya? Tiga jenis konten di media sosial. Di sini terlihat ada tiga jenis konten media sosial. Yang pertama, dramatized content, non-dramatized content, dan combination between dramatized and non-dramatized. Konten yang didramatisasi itu eh, biasanya konten yang dikemas dengan menekankan pada aspek drama yang bisa mempengaruhi penonton. Tentu saja konten-konten yang didramatisasi ini hampir mirip seperti film ya. Kalau Anda secara sederhana kita bisa jelaskan seperti itu. Ini muncul karena memang drama adalah tontonan yang menarik ya bagi kita sebagai penikmat media sosial dan bisa memicu respon yang aktif dan reaktif. Seperti memberi konten, menyimpan, membagikan, dan ini membuat engagement-nya naik, engagement media sosialnya naik. Eh, Bahkan drama juga biasanya bersifat membuat emosi teraduk-aduk dan akhirnya membuat orang itu menyukainya ya. Karena ingat tadi post-truth itu adalah era di mana konten-konten yang mengaduk-aduk emosi itu lebih dipilih daripada yang sifatnya fakta ya. Oke. Sementara yang dampaknya, dampak positifnya pertama, eh, dampak positif dari konten yang didramatisasi adalah bisa membangun koneksi emosi dengan para penonton, mempunyai potensi yang besar untuk viral, meningkatkan engagement seperti yang saya katakan tadi. Sementara dampak negatifnya adalah tidak otentik, tidak jujur, dan rentan terhadap skeptisisme. Bahkan bisa menyebabkan backlash. Ya, maksudnya kita dibully atau kita dikomen negatif oleh netizen. Seperti itu. Nah, jenis kedua adalah non-dramatized. Biasanya ini seperti berita-berita saja ya, menampilkan apa yang terjadi di lapangan tanpa ditambahkan eh, emosi-emosi. Jenis ini menekankan kredibilitas data, keahlian, integritas, konsistensi pada fakta tanpa ada emosi sama sekali. Sisi positifnya, channel-channel seperti ini bisa dijadikan rujukan utama untuk sebuah tema atau informasi yang ingin kita cari. Lebih up to date, lebih kredibel, dan kita bisa percaya datanya. Sementara sisi negatifnya itu pasti kontennya kaku, kontennya itu menyebalkan, membosankan, tidak tidak apa namanya, tidak menarik ya. Nah, sayangnya masyarakat itu kebanyakan mem- lebih menyukai konten-konten dramatisasi, tapi lebih percaya konten-konten yang non-dramatized tadi. Sementara ada jenis ketiga, yaitu jenis yang kombinasi antara dramatized dan non-dramatized. Nah, ini yang kebanyakan digunakan oleh konten kreator saat ini ya. Dan kombinasi ini membuat kita mendapatkan dua nilai sekaligus, yaitu authentic storytelling dan nilai-nilai profesional. Ciri-cirinya adalah menekankan penyampaian informasi yang sesuai fakta, disampaikan secara profesional, tapi tetap memberi bumbu penyedap drama-drama begitu ya, agar
bisa mempengaruhi penonton dan bisa menarik eh, minat ya, minat penonton. Nah, bedanya apa dengan yang dramatized content? Bedanya adalah bentuknya bukan drama yang ternaskah sangat drama ya, yang betul-betul difabrikasi atau di fiksi begitu ya. Tapi lebih hanya mencantumkan sisi dramatis ketika menyampaikan satu informasi. Tapi sulitnya adalah tantangan jenis ini aslinya harus terjaga. Si konten kreator lah yang menjaga, punya integritas menjaga sejauh apa nilai keasliannya atau sejauh apa faktanya berlaku. Kalau ternyata mereka juga mengutak-utik faktanya, akhirnya lebih dekat kepada hoax tadi ya. Dan itu yang berbahaya. Lalu Kasali membagi lagi level dramatisasinya menjadi 5. Ini yang saya gunakan pada atau untuk menganalisis konten-konten dari Jerman tadi, konten-konten dari negara Jerman. Level pertama adalah level otentik dan level spontan. Level ini dramatisasinya tidak terstruktur, tapi muncul secara spontan, organik, tergantung pada kondisi lapangan. Otentisitas informasi masih menjadi hal yang paling utama dalam pemberitaan, tapi emosinya dimainkan secara natural. Biasanya ada orang yang apa namanya, pembawa acaranya kah atau MC-nya yang mengarahkan. Dia mengarahkan sesuai dengan yang terjadi di lokasi. Jadi memang organik. Tidak ada kesengajaan, tidak ada naskah di sana. Itu level 1. Sementara level 2 masuknya atau namanya adalah curated authenticity. Jadi masih otentik tapi dikurasi atau dipilih-pilih. Pemilihannya bisa di lokasi saat saat apa namanya, saat syuting, atau kurasinya adalah di balik layar saat editing. Bisa dilakukan di sana. Pada level ini drama itu disengaja. Jadi misalkan saya bikin konten bertanya ya. Di pinggir jalan biasanya bertanya-tanya. Menurut kamu makanan Jerman yang kamu suka apa misalkan? Saya bertanya ke 10 orang, tapi dari 10 itu saya kurasi lagi. Di antara 10 misalkan yang menarik jawabannya hanya 7. 7 saja saya ambil. Tiganya tidak saya masukkan ke dalam hasil akhir. Kira-kira seperti itu level 2 atau yang masuk ke dalam curated authenticity. Tapi catatannya dia masih tidak ternaskah. Seperti itu. Konten-konten yang dipilih itu eh, dipilih berdasarkan tadi aspek dramatisnya supaya bisa mempengaruhi emosi penonton, bukan dengan tujuan apa namanya, memanipulasi data, memanipulasi fakta. Tujuannya bukan itu. Kalau tujuannya sudah memanipulasi data, maka masuknya nanti level yang lebih tinggi lagi daripada level 2. Selanjutnya level ketiga itu disebut amplified persona. Nah, pada level ini konten sudah mulai ada naskahnya, meskipun naskahnya bukan naskah yang apa namanya, fix, yang sudah dihukum mati seperti naskah drama, bukan ya. Tapi naskah itu sudah ada arah pembicaraan kah atau arah jalan cerita. Biasanya pada level ini tuh kontennya sudah disengaja agar muncul emosi dari penontonnya, diarahkan. Tapi yang eh, tapi yang penting adalah bahwa level 3 ini pengalaman nyata orang yang tertangkap kamera itu masih jadi hal utama. Misalkan kalau di Indonesia kita mengenal konten bedah rumah zaman dulu ya. Ketika bedah rumah, eh, rumahnya setelah selesai dipugar, lalu si yang pemilik rumah dikasih lihat. Nah, kalau nggak nangis itu biasanya si MC-nya nanya, bagaimana perasaan ibu? Apakah ibu terharu? Nah, sudah ada naskah bahwa si pemilik rumah itu harus terharu, harus menampakkan emosi yang berlebihan, yang lebay, agar filmnya atau agar
ceritanya jadi punya rasa, punya emosi. Itu kira-kira level 3. Contoh level 3 sederhana. Nanti kita bisa sambil jalan, sambil lihat bagaimana konten-konten itu terjadi. Nah, level keempat ini sudah masuk pada naskah yang lebih berat ya, penaskahannya lebih berat. Dikenal dengan sebutan constructed character. Karakternya bisa dibuat, dikonstruksi ya, diciptakan atau situasinya yang diciptakan. Biasanya ini mulai ada apa namanya ya, ada kostum tertentu ya. Citra yang ditampilkan itu biasanya berbeda dengan kenyataan. Bahkan sampai pada eh, yang sangat jauh berbeda daripada si aslinya. Misalkan saya sebagai seorang dosen, ketika bikin konten dengan level 4 atau constructed character, maka saya akan bikin karakter baru. Misalkan saya bapak-bapak dengan peci lalu bicara agama. Padahal saya dosen bahasa biasa, seperti itu. eh, Citra ini disengaja agar eh, apa elemen sandiwaranya itu muncul. Bahkan biasanya cara bicara saya diubah, cara berpakaian saya diubah, berperilaku saya diubah. Mungkin tiba-tiba saya jadi bapak-bapak yang pemarah. Nah, seperti itu ya. Itu masuk kepada level 4. Nah, biasanya level ini di mana sih letak datanya? Biasanya faktanya biasanya informasi faktanya hanya pada tagline utamanya. Misalkan ketika saya ingin memberitakan bagaimana eh, orang-orang Indonesia di jalan raya. Saya pakai persona orang yang marah-marah misalkan jalan pakai motor atau pakai mobil. Di sana saya akan merekam eh, kejadian nyata yang ada di jalan raya, tapi ditambahin bumbu-bumbu bahwa saya marah-marah. Tuh lihat ada orang nyerobot jalan. Tuh ada orang tidak patuh pada lampu merah seperti itu ya. Nah, level ini sudah masuk pada level fake atau betul-betul naskahnya terarah. Kita tahu bahwa di jalan raya ada juga yang santun, ada juga yang baik, ada juga yang empati ya, penuh empati. Tapi karena saya kebutuhannya adalah bapak yang marah-marah, seorang laki-laki yang suka marah-marah, akhirnya menyorot konten-konten saya hanya menyorot sisi-sisi yang bisa membuat saya marah. Seperti itu. Dan yang terakhir, level kelima adalah level fabricated persona. Jadi bukan hanya constructed, bukan hanya dibangun dengan tujuan tertentu, tapi memang persona si tokoh utamanya sudah difabrikasi, sudah dipalsukan. Di sini nilai faktanya sudah sangat sedikit, bahkan tidak ada hoax. Eh, Bahkan mungkin disengaja untuk hoax. Misalkan saya ingin framing, istilah framing itu menuduh yang tidak baik ya, atau memfitnah seperti itu ya. Saya ingin memberitakan keburukan sebuah institusi misalkan. Lalu saya hanya nyari-nyari, atau bahkan saya sengaja konten saya itu dicari-cari yang eh, menampilkan citra buruk sebuah institusi. Ini bisa dijadikan sebagai framing buruk ya, dan akhirnya bisa jadi hoax dengan ditambahin narasi-narasi atau komentar-komentar dari si pembawa acara atau orang yang tokoh utama yang personanya sudah difabrikasi tadi. Misalkan saya jalan-jalan ke pasar, lalu di depan saya ada orang, misalkan ya, aslinya itu adalah pedagang yang sedang ngasih uang atau bahkan mungkin dia nitip 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 belikan minum. Nih uangnya tolong belikan minum ke seorang lain yang berpakaian seperti preman. Ini tolong belikan minum. Atau mungkin itu teman dia, ini belikan minum. Tapi karena saya mengambil ini dari sudut pandang jauh dan lalu saya tambahkan komentar saya. Wah, ini pemalakan di pasar oleh preman pasar kepada pedagang. Padahal belum tentu. Itu hanya narasi yang saya buat. Karena saya misalkan apa namanya punya persona tadi, bapak-bapak yang suka marah-marah, bapak-bapak yang curigaan, itu kira-kira masuknya ke arah sana. Gitu ya. Itu level-levelnya. Saya balik lagi ke eh,
materi saya tadi. Oke, ternyata di dalam konten-konten terkait dengan media, berita, dan informasi itu bervariasi antara level 1 dan level 3. Level satunya betul-betul spontan ya seperti mengabarkan apa yang ada di jalanan, ada demo misalkan nih lagi ada demo, tuh ada yang pukul-pukulan, ada yang lempar batu ya. Apapun yang tertangkap kameranya itu yang disampaikan. Lalu apa representasi yang muncul di sana? Representasi yang muncul misalkan terkait dengan kota Berlin, tadi saya ambil salah satu contohnya yaitu kota Berlin ya, konten-konten yang diciptakan oleh masyarakat atau komunitas di kota Berlin menampilkan contohnya eh, multikultur, masyarakat yang multikultur. Eh, lalu bagaimana makanan lokal Jerman saat ini dan apa yang masyarakat Jerman makan saat ini. Itu juga muncul di sana. Kita bisa mengambil banyak informasi tentang itu. Lalu bagaimana stereotip masyarakat Jerman berdasarkan statistik. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan eh, contohnya ya, bagaimana ternyata ada kantor berita yang menampilkan masyarakat Jerman berdasarkan statistik. Masih ada level dramanya, masih ada level faktanya, tapi ada dramanya di sana. Saya akan tunjukkan kepada Anda datanya, eh, datanya ya, sebentar. Ini terkait dengan bagaimana masyarakat Jerman itu ternyata sangat menyukai yang namanya statistik. Jadi mereka karena saking menyukainya, maka mereka eh, bikin berita pun meskipun ada level dramatisnya, tapi tetap ada statistiknya. Mereka ingin menampilkan bahwa ternyata statistik pun bisa menyenangkan untuk dilihat seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya saya akan tampilkan dulu. Oke, share sound. Oke, seperti yang Anda lihat, eh, cara menyampaikannya adalah dengan sebuah drama ya, dramatisasi seorang laki-laki yang akan pergi berkencan. Di sana mereka menggunakan data statistik untuk mendukung ceritanya. Jadi memang dasar dari konten ini tetap berdasarkan fakta, meskipun ada dramatis di sana. Contoh ini tepat kita masukkan ke dalam level 3 tadi ya. Level di mana ada naskahnya, ada dramanya, namun masih mengedepankan fakta. Lalu saya tunjukkan lagi kalau level 2, mungkin level 1 saya tidak akan tunjukkannya karena level 1 betul-betul seperti berita biasa saja. Bagaimana orang memberitakan biasa. Ini level 2 adalah level di mana eh, kurasi ya, sudah dikurasi. Curated authenticity. Kita lihat.
Oke, di konten yang baru Anda lihat, kita bisa melihat bagaimana gambar-gambar itu dipilih berdasarkan dramatisasinya ya, berdasarkan sinematik. Jadi gambar-gambar mana yang cantik, yang bagus, bahkan tempat dia bicara pun pindah-pindah latar belakangnya untuk mendukung kalimat atau narasi yang sedang dia bicarakan. Itu masuk ke level 2. Jadi memang tidak menunjukkan fakta lapangan langsung, tapi terarah dengan naskah, terarah dengan satu narasi tertentu. Sama seperti saat awal berbagai macam orang mengatakan moin tadi. Meskipun itu kita masih lihatnya sebagai berita fakta ya, berita berdasarkan data yang bagus, berita berdasarkan informasi yang kredibel begitu. Tapi kita lihat bahwa mereka sudah memasukkan efek-efek atau adegan-adegan di mana itu bisa memperindah, mempercantik kontennya. Kira-kira demikian. Nah, konten-konten begini, nilai faktanya, nilai informasi, ketepatan informasinya atau validitas informasinya itu bisa dipertanggungjawabkan atau bagus. Konten-konten seperti ini bisa kita gunakan untuk belajar budaya dan masyarakat Jerman. Bagaimana sih keadaan mereka di sana? Kita bisa belajarnya dari sini. Oke. Selanjutnya ada channel tentang eh, channel pembelajaran bahasa Jerman ya. Saya juga membaginya ke dalam tiga lagi karena saya mencoba untuk mengkategorikannya. Pertama, channel yang dimanage oleh eh, agen agen berita atau kantor berita, yaitu contohnya @dw Deutschland dari kantor berita Deutsche Welle. Yang kedua, channel yang diproduksi atau diproduksi oleh orang Jerman atau yang tinggal di Jerman. Orang-orang yang tinggal di Jerman, eh, kita ambil contohnya salah satu yang paling populer adalah Easy German. Dan yang terakhir, channel yang dibuat oleh imigran. Ini yang menarik karena setelah saya teliti, setelah saya banyak melihat media sosial, channel pembelajaran bahasa Jerman yang dibuat oleh imigran itu sangat banyak berdasarkan negara masing-masing dan penontonnya pun dari negara itu. Seperti itu. Ini salah satu contohnya yaitu Yuka in German. Ini seorang perempuan dari Jepang menikah dengan orang Jerman, laki-laki Jerman, akhirnya membuat channel terkait dengan pembelajaran bahasa Jerman. Kebanyakan kontennya adalah berisi perbandingan budaya ya. Nah, karakter yang muncul di sini adalah biasanya fokusnya hanya level 1 dan level 2. Kecuali konten-konten pembelajaran bahasanya itu masuk ke ranah entertain. Jadi ada juga konten-konten pembelajaran bahasa Jerman yang masuk ke dalam atau kategori entertain. Kalau itu beda lagi. Yang masuk ke yang masuk di sini, yang masuk ke data saya adalah konten-konten dari channel pembelajaran bahasa Jerman yang biasanya menampilkan wawancara di pinggir jalan atau menampilkan apa namanya cara menyebutkan kata atau kalimat dalam bahasa Jerman dalam situasi tertentu. Mereka biasanya langsung syuting live begitu ya. Makanya eh, range-nya atau eh, si konten ini itu pada level 1 dan level 2 saja. Saya akan tampilkan contohnya dari Easy German dan Yuka in German. Ya. Nah, di sini eh, catatan-catatan saya terkait dengan hampir keseluruhan channel yang sudah saya data. Pertama, highlights Germany Multicultural Society. Mau tidak mau kita tetap akan menemukan bagaimana eh, gambaran multikultur di Jerman. Yang kedua, why do German eat nowadays? Bagaimana apa yang Jerman makan saat ini ya?
atau restoran apa yang populer saat ini. Yang ketiga, menunjukkan stereotip-stereotip Jerman berdasarkan eh, personal perspektif. Itu biasanya muncul dari akun-akun atau channel-channel yang dibuat oleh imigran seperti saya bilang tadi. Dan yang terakhir, perspektif berbeda dari eh, pasangan multikultur. Seperti salah satunya contoh tadi, Yuka in German. Saya akan tampilkan contohnya dulu. Oke, ini dari Deutsche Welle. Oke. Eh, berbentuk jurnalistik atau level satu, saya tidak akan tunjukkan yang level satu. Saya tunjukkan level-level yang lain. Atau ini juga What do German eat? Ini juga eh, level satu karena dia bentuknya tanya jawab. Oke, saya tunjukkan saja biar lebih jelas ya. Oke, jadi mereka menampilkan eh, interview ya di pinggir jalan dan apapun jawabannya itu dimasukkan. Sebagai catatan saja, kita tidak tahu apakah ini dikurasi atau tidak. Jadi aman. Lebih amannya saya akan mengatakan bahwa ini masuk antar level satu dan level 2. Ketika dia dikurasi atau dipilih-pilih yang mana yang masuk ke kontennya, dia masuk level 2. Tapi hanya itu saja yang menjadi si konten ini masuk ke level 2. Tidak ada, seperti tidak terlihat apakah dia punya naskah atau tidak ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana, maksudnya buktinya adalah kita bisa melihat bagaimana randomnya orang-orang ini mengucapkan atau mengatakan makanan yang mereka makan. Bahkan interviewnya tidak terarah ya, seperti yang pertama tadi. eh, si si orang yang diinterview, perempuan yang diinterview tadi malah cerita tentang restoran keluarganya. Padahal ini temanya apa yang dimakan oleh orang Jerman, apa yang dimakan oleh orang yang ada di Jerman. Seperti itu. Jadi saya akan mengatakan ini level satu karena tidak cukup bukti untuk mengatakan level 2. Seperti itu. Lalu, nah ini contoh dari Yuka in German ya. Ya, sebentar.
Oke, inti dari eh, inti dari konten ini adalah kita melihat di sana ada tulisan atau ada apa namanya ya, caption ya, caption. Dia mengatakan bahwa di Jerman Christmas Eve itu dirayakan dengan raclette sebagai makanan utamanya. Nah, bagi pembelajar bahasa Jerman atau orang-orang yang baru belajar bahasa Jerman akan bingung apa itu raclette. Sementara dari kata eh, nama makanan itu sendiri tidak menunjukkan bahwa itu adalah makanan dari Jerman atau bahasanya bukan bahasa Jerman. Ternyata memang eh, saya mencoba menelusuri bahwa ternyata raclette itu adalah tipe makanan dari Swiss ya. Dan ini saya mencoba mencari data terkait dengan raclette itu bahwa ternyata memang ada statistik yang menunjukkan di sini, according to Holiday Special Statista Global Consumer, raclette eh, makanan yang dimakan oleh orang Jerman saat saat Christmas Eve ternyata yang paling besar adalah potato salad with sausage. Dux 27% dan raclette 23%. Di sini saya ingin mengatakan bahwa konten tadi tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya juga bisa dijadikan sumber sumber data. Dia mengatakan bahwa Christmas Eve in German means raclette. Seakan-akan klaimnya mengatakan di sini ya, Christmas Eve often means raclette. Seakan-akan mengeneralisir atau kita yang tidak boleh mengeneralisirnya. Kita sebagai orang yang belajar bahasa Jerman sebaiknya tidak mengeneralisir bahwa makanan orang Jerman saat Christmas Eve adalah raclette. Mohon maaf. Hanya 23% yang memakan atau di mejanya saat Christmas Eve ada raclette. Lalu data lain menyebutkan bahwa raclette sendiri itu populer di Alpine countries, Jerman, Italy, France, Austria gitu ya. Di daerah sana. Kemungkinan Yuka ini dari bawah ya, atau maksudnya dari Jerman bagian selatan. Di sini saya katakan Yuka dan suami menggambarkan makanan khas masyarakat daerah Jerman sekitar Alpen. Begitu ya. Eh, itu yang menjadi concern saat saya membuat penelitian ini atau saat saya membuat materi ini ke dalam kuliah Anda saat ini. Bahwa media sosial itu bisa dijadikan sebuah patokan atau sebuah media untuk belajar budaya dan keadaan masyarakat di negara yang bahasa asing yang kita pelajari, tapi tetap kita perlu memperhatikan beberapa data yang penting. Salah satunya seperti ini. Raclette sendiri ternyata berada di posisi ketiga dan hanya bahkan kurang dari 25%, kurang dari seperempat masyarakat Jerman mengkonsumsi raclette. Sisanya eh, yang paling besar hanya potato sosis dan salad kentang. Seperti itu. Kartoffeln salad kalau bahasa Jermannya ya. Kartoffeln salad mit Wurst. Ini yang menjadi concern saya ketika kita membicarakan bagaimana konten-konten ini bisa nggak sih dijadikan media pembelajaran seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah personal perspective based entertainment channel. Nah, terkait dengan materi ini, sayangnya waktu kita sudah cukup panjang ya untuk penjelasannya. Saya akan lanjutkan di pertemuan minggu depan. Pertemuan selanjutnya saya akan bahas lebih lanjut terkait dengan personal perspective based entertainment channel. Di sini pembahasannya jauh lebih menarik karena variasinya, variabelnya itu sangat banyak dan random dan bahkan saya
berencana untuk membuat penelitian terbaru terkait dengan fokus di bagian ini, channel yang personal perspective base. Minggu depan akan saya jelaskan bagaimana data-data yang secara umumnya ya, temuan-temuan umumnya. Tapi selanjutnya data-data yang lebih rinci terkait dengan penjabaran atau bahkan bagi pembagian-pembagiannya secara lebih mendalam, saya akan eh, tampilkan di bulan depan. Tunggu penelitiannya ya. Kalau begitu, video hari ini sampai di sini. Jangan lupa terus mempelajari budaya dan masyarakat di tempat atau di negara yang bahasa asingnya kalian pelajari. Kalau bahasa Jerman, Anda bisa mempelajari masyarakat dan budaya di Jermannya atau di Swissnya. Kalau Anda ingin tambahan, kalau Anda suka budaya dan masyarakatnya juga bisa di Austria. Begitu saja, sampai ketemu minggu depan. Auf Wiedersehen.